Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Naswa dari NIM 25106020007. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa layar smartphone kita hanya merespons sentuhan jari, namun tidak bereaksi saat kita menggunakan benda mati seperti pensil atau kayu? Hal ini bukan sekedar desain perangkat lunak, melainkan penerapan murni dari hukum fisika yang bekerja di balik lapisan kaca tipis ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana kelistrikan, kemagnetan, dan optika bersatu dalam genggaman kita. Hampir seluruh smartphone modern menggunakan sistem yang disebut capacitive touchscreen. Mari kita bahas melalui 3 konsep dasar. Yang pertama ada kelistrikan atau kapasitansi. Tubuh manusia secara alami bersifat konduktif karena mengandung air dan elektrolit. Di bawah lapisan kaca smartphone terdapat grid konduktif transparan. Saat jari kita menyentuh layar, terjadi perpindahan muatan listrik yang menyebabkan gangguan pada medan listrik di titik tersebut. Yang kedua, ada kemagnetan. Untuk memberikan sensasi nyata saat kita mengetik, terdapat komponen bernama haptic engine. Komponen ini menggunakan elektromagnet kecil yang bergerak secara linear untuk menciptakan getaran presisi sehingga kita merasa seolah sedang menekan tombol fisik. Yang ketiga ada optika. Di lapisan terbawah terdapat ribuan piksel yang bekerja berdasarkan kontrol foton untuk menghasilkan spektrum warna. Cahaya ini difilter sedemikian rupa agar tetap tajam meskipun dilihat dari sudut yang berbeda. Teknologi ini sangat unggul dalam hal sensitivitas dan mendukung fitur multitouch. Namun, karena cara kerjanya bergantung pada hantaran listrik tubuh, sistem ini memiliki kelemahan. Misalnya, layar seringkali tidak responsif jika tangan kita basah atau menggunakan sarung tangan isolator karena aliran listrik ke sensor menjadi terganggu. Untuk menjalankan sistem ini diperlukan 3 komponen. Komponen yang pertama adalah indium tin oxide atau ITO, yang merupakan bahan ajaib yang bersifat transparan namun bisa menghantarkan listrik. Lapisan inilah yang bertugas mendeteksi koordinat sentuhan jari kita. Komponen yang kedua adalah controller IC, sebuah microchip yang berfungsi sebagai penerjemah. Ia memproses perubahan listrik dari lapisan itu menjadi perintah digital. Dan komponen yang ketiga adalah panel display atau OLED atau LCD, yang merupakan sumber cahaya dan warna yang menjadi jendela informasi bagi pengguna. Saat ini, smartphone masih berfokus pada layar dengan permukaan kaca. Namun, kedepannya teknologi ini dapat berinovasi dengan layar hologram yang dapat tampil dan dioperasikan di udara. Secara optika, perangkat ini menggunakan proyektor laser untuk membiaskan cahaya langsung ke udara, menciptakan gambar 3 dimensi yang bisa dilihat tanpa alat bantu. Kemudian, tantangannya adalah bagaimana kita dapat merasakannya. Nah, inovasi berikutnya adalah penggunaan gelombang ultrasonik. Saat jari kita menyentuh gambar hologram di udara, perangkat akan memancarkan tekanan gelombang udara yang menciptakan sensasi sentuhan pada kulit. Jadi, meskipun kita menyentuh udara kosong, saraf kita akan merasakan adanya tombol fisik. Smartphone yang kita gunakan setiap hari adalah bukti nyata bahwa fisika bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan fondasi dari peradaban digital eksplorasi karena teknologi masa depan ada di tangan orang yang memahami sains. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.